Hai semua, di video kali ini saya mau membagikan resep kue yang sangat mudah banget cara bikinnya. Bahan yang digunakan sangat ekonomis, ini rasanya enak, cocok untuk dijadikan ide jualan ataupun untuk isian snack box. Nah, jika kalian penasaran bagaimana cara bikinnya, silahkan simak dan tonton videonya sampai selesai. Pertama-tama masukkan 150 gram tepung terigu. Tambahkan dengan setengah sendok makan tepung tapioka. Lalu tambahkan juga secukupnya vanila cair. Kemudian masukkan seperempat sendok teh garam dan juga 1 sendok makan gula pasir. Nah, untuk minyaknya ini saya pakai sekitar 20 ml. Untuk bahan berikutnya ini saya pakai 1 butir telur. Lanjut, semua bahan ini akan saya aduk-aduk terlebih dahulu. Jadi ini diaduk hingga semua bahan tercampur merata. Supaya lebih cepat, ini akan saya uleni menggunakan tangan. Terakhir masukkan 20-30 ml air. Untuk airnya ini dimasukkan secara bertahap ya teman-teman, supaya adonannya tidak kelembekan. Oh iya, untuk airnya ini saya menggunakan air yang dicampur dengan pasta pandan secukupnya. Jadi ini bisa kita uleni sampai semua bahan benar-benar tercampur merata dan adonannya kalis. Untuk total air yang saya gunakan ini kisaran 20 ml ya. Jadi untuk takaran airnya ini bisa disesuaikan kembali karena biasanya masing-masing tepung kelembapannya berbeda-beda. Nah, jika adonannya sudah menggumpal dan kalis seperti ini, kemudian ini akan saya tutup menggunakan kain bersih dan ditunggu selama kurang lebih 30 menitan. Selanjutnya siapkan bahan isiannya. Di sini saya pakai pisang matang, ini saya pakai pisang raja ya. Untuk satu buah pisang saya potong menjadi 3-4 bagian ya. Kemudian jika sudah akan saya sisihkan terlebih dahulu. Nah, ini setelah sekitar 15-30 menit didiamkan, ini adonannya sudah lentur ya. Kemudian adonannya ini akan saya bagi menjadi 16 bagian. Jika ditimbang beratnya ini sekitar 17 gram ya. Kemudian ambil satu bagian adonannya tadi, lalu ini akan saya pipihkan. Jika lengket bisa diberi tepung terigu sedikit seperti ini ya. Pastikan untuk adonannya ini tidak terlalu tipis ya, supaya nanti tidak mudah robek saat digoreng. Selanjutnya ini akan saya beri isian pisang yang sebelumnya sudah kita potong tadi. Kemudian tambahkan juga meses coklat secukupnya. Kemudian ini bisa kita lipat, jadi caranya seperti ini ya teman-teman, seperti kita membuat bolen. Oh iya, untuk isiannya ini bisa disesuaikan kembali ya teman-teman, bisa juga ditambahkan dengan keju. Jadi untuk hasilnya kurang lebih seperti ini ya, jadi pada tahap ini bisa kita ulangi sampai selesai. Nah, selanjutnya ini kuenya sudah siap untuk digoreng ya. Sebelumnya ini minyaknya sudah saya panaskan, kemudian masukkan adonannya satu persatu. Untuk menggorengnya ini menggunakan api sedang cenderung kecil saja ya. Untuk hasil yang terbaik sebaiknya menggunakan minyak yang lumayan banyak. Oh iya, jika mau dijadikan frozen food ini bisa digoreng setengah matang saja. Jadi untuk yang sebagian ini akan saya jadikan frozen food ya teman-teman. Jadi ini akan saya goreng cukup setengah matang. Nah, jika warnanya sudah sedikit kecoklatan seperti ini sudah cukup ya teman-teman. Kemudian bisa diangkat. Jika tidak mau dijadikan frozen food, ini bisa digoreng sampai benar-benar matang atau sampai kecoklatan.
Nah, ini warnanya sudah kecoklatan di semua sisi, kemudian ini akan saya angkat. Untuk cara penyajiannya bebas ya teman-teman, bisa diberi topping ataupun tidak. Supaya lebih cantik dan juga lebih enak, ini akan saya tambahkan selai stroberi dan juga taburan kacang dan juga meses. Setelah dipotong menjadi dua bagian, hasilnya kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Bagaimana, mirip banget ya dengan bolen yang biasa kita makan. Jadi bolen pisang versi goreng ini bikinnya lebih mudah, lebih praktis, rasanya juga enak. Oh iya, untuk tekstur kulitnya ini sangat lembut ya teman-teman, jadi dia tidak keras. Selain dijual dalam bentuk matang seperti ini, juga boleh ya dijual dalam bentuk frozen food seperti ini. Jika mau dijadikan frozen food, bisa dikemas menggunakan plastik. Bagaimana, mudah banget ya cara bikinnya. Jadi silahkan dicoba ya resepnya. Sekian dulu ya teman-teman, selamat mencoba, terima kasih. Pertama-tama siapkan pisang matang. Ini saya pakai pisang yang sudah benar-benar matang ya, kulitnya sudah menghitam. Ini pisangnya saya pakai sekitar 8 buah ya, karena ukurannya kecil-kecil. Jika kalian pakai ukuran yang besar bisa pakai 3-4 buah. Kemudian ini bisa dilumatkan. Nah, jika teksturnya sudah seperti ini sudah selesai ya, jadi tidak perlu terlalu halus. Lanjut, tambahkan dengan 1 sendok makan gula pasir dan juga 1/4 sendok teh garam. Kemudian tambahkan juga dengan 1 sendok makan margarin, bisa juga pakai butter ya. Selanjutnya ini akan saya masak sambil terus diaduk ya. Ini dimasak menggunakan api kecil saja. Nah, ini akan saya tambahkan 1 sendok makan tepung terigu ya. Kemudian ini bisa diaduk-aduk kembali hingga benar-benar tercampur merata. Jadi untuk pisangnya ini dimasak sampai teksturnya tuh menggumpal dan agak kering. Nah, jika teksturnya sudah seperti ini, kemudian bisa dimatikan apinya. Selanjutnya pisangnya ini akan saya tunggu sampai dingin. Siapkan panci lalu tambahkan dengan 2 sendok makan margarin atau butter ya. Kemudian tambahkan air, ini airnya saya pakai sekitar 135 ml. Tambahkan juga dengan setengah bungkus vanili bubuk, bisa juga pakai vanila cair. Lanjut tambahkan dengan 1/4 sendok teh garam. Kemudian tambahkan dengan 2 sendok makan gula pasir. Nah, kemudian ini akan saya masak, jadi ini dimasak sampai mendidih ya. Jika sudah mendidih seperti ini, kemudian kecilkan apinya, jadi pakai api yang paling kecil ya. Selanjutnya masukkan 150 gram tepung terigu. Ini harus segera diaduk ya, jadi ini harus diaduk secara cepat supaya adonannya bisa kalis. Untuk apinya ini saya pakai api paling kecil ya teman-teman. Nah, kalau adonannya sudah kalis seperti ini, kemudian bisa dimatikan apinya. Lalu ini akan saya tunggu sampai adonannya hangat atau dingin. Jika adonannya sudah hangat atau dingin, kemudian tambahkan dengan 2 butir telur. Tapi telurnya ini dimasukkan satu persatu ya. Lanjut, ini adonannya akan saya aduk menggunakan spatula. Jika kalian mau lebih cepat juga boleh menggunakan mixer ya. Jadi di mixer menggunakan kecepatan rendah, cukup sampai tercampur merata saja. Selanjutnya masukkan sisa telurnya tadi ya, kemudian ini bisa diaduk-aduk kembali sampai adonannya halus. Jika semua adonan sudah tercampur merata dan teksturnya sudah halus seperti ini, kemudian ini sudah siap ya untuk dimasukkan ke dalam plastik. Jadi untuk adonannya ini akan saya pindahkan ke dalam plastik segitiga seperti ini ya.
Nah, ini untuk bahan isiannya tadi sudah dingin ya teman-teman. Kemudian ini akan saya masukkan juga ke dalam plastik segitiga. Nah, kemudian untuk bagian ujung plastiknya ini boleh digunting. Kemudian ini bisa disemprotkan. Ini saya semprotkan ke dalam piring ya. Bisa juga pakai talenan. Sebelumnya piringnya ini sudah saya beri olesan minyak sayur. Nah, jika sudah, kemudian semprotkan bagian isiannya tadi. Kemudian ini bisa digulung secara perlahan seperti ini saja ya. Nah, jadi untuk hasilnya kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Kemudian ini bisa diulangi sampai selesai. Nah, supaya tidak lengket, sebaiknya alasi piringnya menggunakan plastik seperti ini ya. Jadi supaya adonannya lebih mudah digulung. Untuk panjang adonannya ini bisa dikira-kira saja ya teman-teman. Kalau ini sekitar 6-7 cm-an ya. Selanjutnya ini bisa diberi isian, lalu ini bisa digulung secara perlahan. Jadi caranya seperti ini ya. Oh iya, bila adonannya ini terasa terlalu lengket atau terlalu encer, boleh ditambahkan dengan tepung terigu sedikit saja ya. Kemudian bisa diaduk kembali menggunakan spatula. Untuk tekstur adonannya ini sedikit lembek atau sedikit lengket ya teman-teman. Jadi ini harus hati-hati supaya tidak penyok. Ini nampaknya saya beri tepung terigu sedikit ya. Jadi supaya kuenya ini tidak lengket di atas nampan. Lanjut panaskan minyak. Jika minyaknya sudah panas, kemudian masukkan adonannya satu persatu. Jadi ini digoreng menggunakan api sedang cenderung kecil saja ya. Apabila kuenya sudah mengapung seperti ini, bisa dibolak-balik ya supaya matangnya merata. Nah, apabila kuenya sudah kecoklatan seperti ini, kemudian ini kuenya bisa diangkat. Kemudian untuk kue yang berikutnya bisa digoreng sampai habis ya. Jadi untuk menggorengnya tetap menggunakan api sedang cenderung kecil. Jika mau dijual, ini kuenya boleh dikemas menggunakan mika seperti ini ya teman-teman. Ini untuk satu mikanya berisi sekitar 3 buah. Untuk ukuran mikanya boleh disesuaikan dengan selera masing-masing saja ya. Kemudian untuk toppingnya ini saya pakai selai stroberi. Supaya lebih enak, ini saya tambahkan secukupnya meses coklat. Tapi untuk toppingnya ini bisa disesuaikan saja. Nah, untuk yang sebagian ini saya tambahkan selai coklat secukupnya. Kemudian untuk toppingnya saya pakai kacang morin ya, atau kacang tanah tumbuk. Nah, jadi untuk tampilannya kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Ini bisa dijual, untuk harganya bisa disesuaikan saja ya. Kalau di daerah saya ini untuk harga jual kuenya satu mika seperti ini kisaran 5.000 sampai 6.000-an ya. Nah, apabila mau harga jualnya lebih ekonomis, kalian juga boleh menggunakan mika ukuran kecil dan kuenya bisa diperkecil ya untuk ukurannya. Untuk rasa kuenya ini beneran enak banget ya teman-teman. Jadi untuk kulitnya ini sangat lembut dan juga gurih. Untuk bagian dalamnya manisnya pas dan juga gurih ya, karena ini tadi saya tambahkan margarin. Jadi untuk tampilan bagian dalamnya kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Bagaimana, mudah ya cara bikinnya? Jadi silahkan dicoba ya resepnya. Sekian dulu, terima kasih.
Pertama-tama siapkan 250 gram tepung terigu, ini saya pakai segitiga biru. Kemudian tambahkan dengan 1/4 sendok teh garam dan juga 2 sendok makan margarin. Selanjutnya ini akan saya aduk-aduk hingga tercampur merata. Jika sudah tercampur merata, kemudian tuang air es, ini saya pakai sekitar 100 sampai 110 ml ya, jadi ini dimasukkan secara bertahap. Nah, supaya lebih mudah ini akan saya uleni menggunakan tangan ya. Jadi untuk takaran airnya ini bisa kurang bisa lebih ya teman-teman, ini disesuaikan saja. Jika dirasa adonannya sudah pas, airnya tidak perlu dimasukkan semua. Untuk total air yang saya gunakan ini saya pakai sekitar 100 ml ya, karena tadi tidak saya masukkan semuanya. Setelah adonannya sudah menggumpal dan juga sudah kalis, kemudian ini akan saya diamkan kurang lebih selama 30 menit ya. Nah, ini setelah saya diamkan sekitar setengah jam atau 30 menit, adonannya sudah rileks dan adonannya juga sudah lentur. Maaf ya, sarung tangan saya lepas, tapi ini tangan saya sudah saya cuci bersih. Kemudian untuk adonannya ini akan saya bagi menjadi beberapa bagian ya. Jadi ini akan saya bentuk lonjong seperti ini terlebih dahulu, kemudian akan saya potong-potong. Untuk adonannya ini akan saya bagi menjadi sekitar 14 sampai 15 buah. Selanjutnya adonannya ini akan saya bulat-bulatkan seperti ini. Jadi pada tahap ini bisa diulangi sampai selesai. Nah, supaya tampilan kuenya nanti lebih cantik, ini saya pakai cetakan dari alas panci ya teman-teman. Jadi sebenarnya ini bukan cetakan ya, ini sebenarnya alas panci, tapi ini saya gunakan untuk mencetak kuenya supaya nanti hasilnya lebih cantik. Jadi untuk penggunaan cetakannya ini bisa di skip ya jika kalian tidak punya. Kemudian ini akan saya taburi tepung terigu ya supaya tidak lengket. Oh iya, jika kalian tidak punya tatakan panci seperti ini juga boleh pakai plastik bubble wrap ya teman-teman, karena nanti hasilnya juga sama. Kemudian ambil satu adonan yang sudah kita bulatkan tadi, kemudian ini akan saya pipihkan menggunakan rolling pin seperti ini. Jadi untuk adonannya ini akan saya gilas untuk menghasilkan adonan yang lebih tipis ya, supaya nanti hasil kuenya bisa renyah. Untuk tingkat ketebalan adonannya ini bisa disesuaikan ya teman-teman, jadi jangan terlalu tipis juga jangan terlalu tebal. Jika sudah, kemudian ini akan saya beri isian pisang, jadi ini saya pakai pisang matang ya. Nah, untuk jenis pisangnya kalian bebas ya, boleh pakai jenis pisang apapun. Di sini saya pakai jenis pisang kepok. Kemudian tambahkan secukupnya meses coklat. Jika tidak ada meses coklat, kalian juga boleh pakai DCC. Selanjutnya adonannya ini akan saya lipat, jadi cara melipatnya seperti ini. Untuk adonannya ini harus sedikit dicubit-cubit seperti ini supaya nanti waktu adonannya dimasak ini tidak bocor. Jadi untuk cara melipatnya ini seperti kue bolen ya teman-teman. Jadi pada tahap ini bisa diulangi sampai selesai. Untuk hasilnya kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Bagaimana, cantik ya untuk tampilannya? Oh iya, supaya lebih mudah sebaiknya adonannya ini kita gulingkan terlebih dahulu di dalam tepung, kemudian ini bisa dipipihkan kembali. Jadi selain isiannya coklat, kalian juga boleh menggantinya menggunakan keju ya teman-teman.
Untuk satu resep tadi menghasilkan sekitar 15 buah ya. Jika mau hasilnya banyak boleh diperkecil untuk ukurannya. Lanjut siapkan teflon atau wajan, kemudian tuang minyak. Ini saya pakai minyak yang agak banyak ya. Kemudian untuk minyaknya ini kita bisa panaskan terlebih dahulu menggunakan api sedang. Apabila minyaknya sudah panas, kemudian ini bisa dimasukkan satu persatu untuk kuenya. Jadi untuk posisi apinya kita menggunakan api sedang cenderung kecil. Supaya matang merata, jadi kuenya ini kita bolak-balik ya. Jika sudah kuning kecoklatan, kemudian kuenya ini bisa diangkat. Bagaimana cantik ya teman-teman. Jadi meskipun kuenya sudah digoreng, ini motifnya tidak hilang. Oh iya, untuk sisa adonannya tadi mau saya simpan ke dalam freezer ya teman-teman. Jadi kue ini juga bisa dijadikan frozen food. Untuk cara mengemasnya boleh dikemas ke dalam plastik OPP seperti ini ya. Jadi kue ini sangat cocok banget ya teman-teman untuk dijadikan isian snack box atau untuk ide jualan. Nah ini untuk bagian dalamnya, ini coklatnya lumer banget, dan untuk bagian luarnya ini kulitnya renyah. Ini kelihatan banget ya teman-teman, kulitnya renyah dan juga bagian dalamnya lumer. Jadi selain tampilannya yang unik, kue ini juga rasanya sangat enak banget ya teman-teman. Bagaimana, mudah ya cara bikinnya. Jadi silahkan dicoba ya resepnya. Sekian dulu ya teman-teman, selamat mencoba, terima kasih.